Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru Tutor. Kali ini kita akan membahas menyelesaikan sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, yang mau kita bahas dulu pertama itu pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, jadi nanti ada dua pertidaksamaan gitu ya, yang satu linear, yang satu kuadrat. Nah, itu kita menentukan daerah penyelesaian yang mana, lalu himpunan penyelesaiannya apa. Nah, jadi untuk di sini, untuk sistem pertidaksamaan dua variabel ini ada dua yang dicari gitu ya. Yang pertama itu daerahnya, yang kedua itu himpunannya atau himpunan penyelesaiannya gitu ya. Nah, contohnya nih kita punya himpunan atau pertidaksamaan variabelnya ya. Contoh, tulis contoh. Nah, misalkan itu tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 8, lalu itu y lebih besar sama dengan x kuadrat. Nah, contoh yang sederhana dulu. Ini tentukan daerah dan himpunan penyelesaiannya gitu ya. Jadi nanti kita cari daerahnya atau kita gambarkan, lalu kita cari himpunan penyelesaiannya gitu ya. Oke, kita jawab. Ayamnya terlalu bersemangat ya. Oke, kita jawab. Nah, seperti yang kemarin, untuk si 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 8. Nah, ini kan apa ya? Kita buat dulu tabel gitu ya, tabel yang kayak kemarin. Sorry, sebentar ya. Ini x, ini y. Nah, kita isi 0 di sini 0 gitu. Nah, kita buat untuk x-nya sama dengan 0, maka anggap ini jadi sama dengan gitu ya. 2 kali 0 ditambah y sama dengan 8, berarti y-nya sama dengan 8. Berarti kalau x-nya 0, y-nya 8 gitu. Terus kalau y-nya 0, maka y-nya 0, kalau gitu nih jadi 2x tambah 0 sama dengan 8 gitu ya. 2x sama dengan 8, lalu apa? Ya udah, x-nya sama dengan 4. Berarti ini 4,0. Nah, nanti kalau misalnya kita gambar, ini jadi kira-kira seperti ini. Ini sumbu x, ini sumbu y ya, ini sumbu x. Nah, katanya 0,8, kira-kira 0,8 itu di sini. Misalnya, tuh 4,0 itu kira-kira di sini. Nah, kalau kita tarik garis, yep. Nah, katanya apa? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, kita uji titik 0,0 ya. Uji titik 0,0. Nah, kalau titik 0 diuji, jadi kan 2 kali 0 tambah 0 lebih kecil dari 8. Berarti 0 lebih kecil dari 8. Benar nggak? Ya, benar. Berarti daerahnya itu yang ini gitu ya. Oke, kemarin ini loh. Ya kan? Nah, sekarang
Lanjut kita ke untuk X kuadratnya. Untuk X kuadrat, nah kurva X kuadrat itu selalu, nah ini termasuk contoh yang gampang ya. Untuk Y, aduh, sebentar, Y lebih besar dari X kuadrat. Nah, jadi Y-nya ini tergantung si X-nya berapa. Kalau Y-nya sama dengan X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, maka ini jadi Y-nya nanti berapa? Ya 0 gitu ya. Kalau X-nya sama dengan 1, Y-nya 1 kuadrat, berarti 1. Kalau X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya, kalau dia 2 jadi 2 kuadrat gitu ya. Y-nya nanti jadi 4. Nah, kalau kita gambar ini, nah ini 1, 2 gitu ya. Ini 1, 2, 3, misalkan di sini 4 gitu ya. Nah, kalau dia tadi X-nya 1, kalau X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Nah, jadi kalau digambar ini nanti kurvanya seperti ini. Nah, inilah kan. Sebentar ya. Nah, tetap jelek. Nah, kalau dibalikkan ke kiri juga seperti ini. Nah, aduh jelek. Nah, terus karena katanya dia lebih besar, kita ambil uji titik 1,1 deh. Uji 1,1. Kenapa enggak 0,0? 0,0 itu di sini. Dia sama dengan, enggak boleh. Berarti kita ambil yang ininya dulu, coba 0,1. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti kita substitusi ya. X-nya 0, Y-nya 1, berarti 1 lebih besar sama dengan 0. Benar nggak? Kan ini tadi Y lebih besar dari X kuadrat. X-nya 0, Y-nya 1. Berarti 1 lebih besar dari 0. Benar nggak? Benar. Berarti daerahnya yang mana? Yang ini. Nih. Yang di dalam. Nah, sekarang daerahnya itu kita gabungin yang dua ini. Nah, gitu. Daerahnya, oke. Kita gabungin ya. Oke. Nah, yang pertama itu tadi si kurva X kuadrat. 0, 1, 2 gitu ya. Kok jadi kuning? 0, 1, 2. Terus kita buat kira-kira tadi seperti ini lagi deh. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu yang kedua tadi apa? Ini 4 sama 8. Kira-kira 4 itu kan di sini. Anggap aja di sini 8 misalnya. 8 gitu ya. Lalu kita tarik. Nah, katanya lihat yang garis ini kan ke kirinya, berarti di sini, gitu ya. Sementara parabolanya itu di dalamnya. Nah, kalau gitu yang kena semua mana? Ini kan. Aduh. Warna biru deh kita kasih.
berarti di sini dia daerahnya kan. Nah, inilah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang ini, gitu ya. Nah, sekarang himpunan penyelesaiannya gimana? Ini kan daerah, baru daerah ini yang kita kerjain. Lalu sekarang himpunan penyelesaiannya gimana? Nah, sekarang kita buat himpunan penyelesaiannya. Nah, kita tulis nih, himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian. Nah, kita tulis dulu pertidaksamaannya tadi. 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 8, lalu y-nya lebih besar sama dengan x kuadrat. Nah, ini yang seperti ini bisa kita eliminasi y-nya gitu ya. Eliminasi y-nya dapat nanti x-nya berapa gitu ya. Tapi nah, perhatikan. Kalau dia di sini lebih kecil, di sini juga harus lebih kecil, lebih kecil sama dengan, di sini juga harus lebih kecil sama dengan. Kalau dia lebih besar, ini juga harus lebih besar. Nah, supaya ini sama, ini diapain? Kali negatif 1. Nah, kalau kita kali negatif 1, ini nanti jadinya sebentar. Ini nanti jadinya yang atas tetap ya, 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 8. Nah, yang bawah ini jadi negatif y lebih kecil sama dengan negatif x kuadrat. Ingat, perkalian pertidaksamaan merubah tanda, gitu ya. Nah, kalau begitu langsung saja kita eliminasi. Cara mengeliminasinya gimana? Ya, jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, nanti si y-nya ini kan habis. Gitu ya. Tinggal 2x lebih kecil sama dengan minus x kuadrat ditambah 8. Atau 8 kurang x kuadrat, sama aja. Nah, pindahkan semua ke kiri. Berarti apa? X kuadrat ditambah 2x dikurang 8 lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang faktorin deh. Lebih kecil sama dengan 0. X kali X. Berapa kali berapa supaya minus 8? Berarti 4 sama 2, gitu ya. Tapi 4 sama 2 ini kalau dijumlahkan jadi positif 2. Berarti 4-nya positif, ininya negatif. Nah, kalau gitu, ini X-nya sama dengan negatif 4. Yang ini X-nya sama dengan 2. Nah, kalau misalnya kita buat di garis bilangan, X ini minus 4, yang ini 2, katanya lebih kecil. Kalau pertidaksamaan kuadrat lebih kecil, itu dia selalu di antaranya, di tengah-tengahnya. Kalau lebih besar baru dia ke kanan atau ke kirinya. Nah, berarti daerahnya mana? Yang ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, berarti apa? Untuk X-nya, nulisnya jadi gini, X sedemikian hingga, di garis agak panjangin aja gitu ya. Bukan angka 1 ya, nanti kalian nulisnya angka 1 pula nih. X sedemikian hingga minus 4 lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil sama dengan 2. Baru kita tutup kurawal. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang contoh yang kedua.
ada pertidaksamaan yang pertama, Y lebih kecil dari X kuadrat kurang 2X kurang 48. Yang kedua, Y lebih besar dari minus 6X dikurang 16. Nah, carilah himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Kita buat ya, himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian. Nah, kalau kita mau mencari himpunan penyelesaiannya, kita samakan dulu nih ya, gitu ya. Nah, berarti kan jadinya Y lebih kecil dari X kuadrat dikurang 2X dikurang 48. Nah, ini karena satu lebih kecil, yang satu lebih besar, maka harus kita ubah jadi lebih kecil. Supaya jadi lebih kecil, ini jadi apa ya? Kita kalikan negatif 1. Kalikan negatif 1, nanti jadinya apa? Ini jadi negatif Y, tandanya berubah. Negatif 6 dikali negatif 1 jadi 6. Minus 16 dikali negatif 1 jadi ditambah. Nah, kalau gitu ini kita apain? Kita kurangin atau kita jumlahin ya. Nah, kalau kita jumlahin, ini kan jadi habis 0 jadinya kan. 0 lebih kecil dari jumlah ini nih, X kuadrat. Nah, minus 2 ditambah 6 jadinya positif 4. Nah, X ya, minus 48 ditambah 16 jadinya berapa? Ayo, minus 32. Nah, atau kalau dia ini jadi lebih kecil, nolnya itu lebih kecil dari yang ini, yang di kanan. Berarti pindahkan ke kiri, nanti jadinya gini. X kuadrat ditambah 4X dikurang 32 itu ternyata lebih besar dari 0 gitu ya. Contohnya gini, 0 lebih kecil dari 3, maka 3 itu lebih besar dari 0 gitu. Nah, logikanya. Oke ya. Nah, kalau seperti itu udah, ini tinggal difaktorin. Nah, berapa kali berapa hasilnya sama dengan minus 32. Terus kalau dijumlahkan hasilnya nanti jadi ini positif 4. Nah, berapa angkanya? Ya, ini kan 8 kali 4 ya. 8 kali 4. Tapi tandanya harus ada yang negatif. Nah, supaya ini hasilnya 4, negatifnya itu di sini. Gitu. Berarti ini jadi X ditambah 8. Ini X kurang 4. Kalau gitu X-nya sama dengan 8. X-nya sama dengan negatif 8. Atau X-nya sama dengan 4. Buat di garis bilangan, minus 8, 4, katanya lebih besar. Lebih besar berarti dia ke kanan dan ke kiri. Ya, ini ke kanan, yang ini ke kiri. Ini daerahnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga, lalu X itu lebih kecil dari negatif 8, atau X itu lebih besar dari 4. Oke ya. Nah, seperti itu. Kalau kita gambar gimana? Kalau gambarnya sama sih seperti yang ini tadi caranya, gitu ya. Cuman kalau kita teruskan ini kayaknya kepanjangan. Jadi kita skip aja ya. Latihan kalian lah di rumah nih gimana cara gambarnya. Oke? Oke, lanjut. Sekarang pertidaksamaan dua variabel, dia kuadrat-kuadrat. Kalau yang tadi kan linear sama kuadrat, yang satu linear berbentuk garis, yang satu berbentuk kuadrat. Nah, sekarang ini kuadrat, berarti dua-duanya pertidaksamaan kuadrat. Nah, seperti apa? Kita buat dulu contohnya. Contohnya itu misalkan kita punya contoh Y lebih besar sama dengan
X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Lalu yang kedua, Y lebih kecil sama dengan minus X kuadrat ditambah 2X lalu ditambah 3. Nah, oke. Yang pertama kita cari dulu himpunan penyelesaian ya. Yang gampang dulu ya. Himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaian. Oke, kita tulis ini Y lebih besar sama dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Nah, sekarang lihat seperti yang tadi ya, tandanya ini nggak sama. Supaya sama diapain? Ya kalikan negatif. Kali negatif 1 gitu ya. Berarti ini jadi apa? Minus Y. Nah, ini jadi lebih besar. Jadi X kuadrat. Yang awalnya positif 2 jadi negatif 2. Gitu ya. Lalu yang awalnya 3 jadi negatif 3. Seperti itu. Nah, sekarang kita jumlahin deh. Nah, kalau udah kita jumlahin gimana? Ini kan habis ya. Ini tinggal 0 atau kita buat coret. Ini jadi 0 lebih besar. Ini kalau dijumlahkan jadi 2X kuadrat. Dijumlahin jadi 6X. Ini jumlahin jadi 0. Habis ya. Nah, sekarang kita sederhanakan jadi 2X kuadrat kurang 6X. Kalau dia ini gini, kalau 0 lebih besar dari A, berarti A-nya itu pasti lebih kecil dari 0 gitu ya. Ini jadi lebih kecil dari 0. Nah, ini kan bisa dibagi 2 nih. Bisa dibagi 2. Bagi 2 atau sebentar. Nah, ini bisa dibagi 2. Berarti jadi X kuadrat dikurang 3X lebih kecil sama dengan 0. Nah, kalau gitu ini X dikali X kurang 3 lebih kecil dari 0, maka X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan, nol dan 3. Karena dia katanya lebih kecil, maka daerahnya ada di tengah-tengahnya. Oke ya, daerahnya. Maka himpunan penyelesaiannya sama dengan X sedemikian hingga X-nya itu di antara 0 sampai 3. Seperti itu. Ini untuk himpunan penyelesaiannya. Nah, kalau daerahnya gimana? Ya udah, kita buat daerah. Yang pertama tadi si Y lebih besar sama dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Nah, kalau gitu cari apa nih? Titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X ini artinya Y-nya harus sama dengan 0. Berarti jadi apa nih? Kita buat warna hijau ya. 0 lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3, atau X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 ini lebih kecil dari 0. Faktorin. Ya. 0 X, ini X berapa kali berapa supaya 3? Ya 3 kali 1. Kalau dijumlahkan negatif 4, berarti negatif semua. Ya. Ini berarti X-nya sama dengan 3, ini X-nya sama dengan 1. Nah, kalau gitu nanti titiknya itu di
kita gambarkan di sini ya. Sorry. Tiga sama 1, berarti di sini 1, 2, 3, gitu ya. Berarti ini nanti berpotongan di sini. Nih. Lalu itu yang pertama, titik potong, sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y apa kemarin? X-nya harus sama dengan 0. Kalau gitu ini jadi apa? Y lebih besar sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 ditambah 3. Berarti Y-nya sama dengan 3. Berarti 3 itu di mana? 1, 2, 3. Berarti dia memotong di sini nanti. Ya. Terus sumbu simetri. Sumbu simetri itu X-nya itu sama dengan X1 tambah X2 per 2. Berarti 1 ditambah 3 per 2, 4 per 2 sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, berarti di sini. Oke, sekarang Y-nya. Y-nya sama dengan substitusi kebersamaan ini. X kuadrat berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah 3 sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Nah, kira-kira negatif satunya itu di sini. Kalau gitu gambarnya itu di sini, titiknya di sini. Nah, kita gambarkan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jelek. Iya. Atau gini deh. Ini kira-kira seperti ini. Yang ini naik ke atas. Nah, kira-kira seperti ini, jelek. Nah, kira-kira seperti inilah. Nah, terus katanya apa? Dia lebih besar. Kalau lebih besar, uji dulu titik 0,0. 0,0. Uji 0,0. Dia di luar ya. Berarti ini jadinya 0 lebih besar dari 0 dikurang 0 ditambah 3. 0 lebih besar dari 3. Benar nggak? Salah. Berarti daerah sini, daerah bawahnya. Ini bukan. Berarti daerahnya yang mana? Yang ini. Yang di dalam kurva. Ya. Lalu, untuk yang kedua, gambarnya si apa ya? Tadi yang satu lagi apa? Y lebih kecil sama dengan negatif lebih kecil ya? Ya, negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, kalau ini X kuadratnya negatif, berarti nanti terbukanya ke bawah gitu ya. Lalu kita buat titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Titik 0 lebih kecil sama dengan minus X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Pindahkan ini ke kiri. Kalau pindahkan ini ke kiri jadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Ini pindah ke kanan, tapi tandanya nggak berubah karena kita nggak mengalihkan negatif gitu ya. Lebih kecil sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau begitu kita faktorin berapa kali berapa supaya hasilnya 3. Berarti 3 kali 1 kalau dijumlahkan negatif 2. X minus ini minus 3, ini positif 1. Kalau gitu X nya sama dengan 3 atau X nya sama dengan negatif 1.
Nah, lalu itu titik potong sumbu Y ya. Lalu sekarang titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X, Y-nya itu sama dengan 0. Kalau ini tadi sumbu X, masa sumbu X lagi? Ini titik potong sumbu Y. Berarti X-nya yang sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan, ini jadi 0 tambah 0 tambah 3. Berarti Y-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita gambar nanti jadinya kira-kira seperti ini. Ini minus 1. Minus 1. 1, 2, 3. Sabar ya. Oke. Nah, katanya tadi minus 1 sama 3 ya. Nah, sekarang udah titik potongnya, lalu sumbu simetri. Sumbu simetrinya X-nya itu sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Berarti minus 1 tambah 3 per 2. Di 2 per 2 sama dengan 1. Berarti di sini deh. 1. Lalu Y-nya substitusikan X-nya. Berarti minus 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 3. Berarti negatif 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan berapa nih? 5 kurang 1, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Kira-kira di sini. Nah, nanti kurvanya pasti seperti ini. Gitu ya. Nah, tapi kita cari dulu titik potong sumbu ini. Tadi Y-nya 3 ya. Berarti di sini 0,3. Nah, kalau kita tarik, nah kira-kira gini. Terus katanya dia lebih kecil. Kita lihat uji titik 0,0. Kalau uji 0,0 jadinya gimana? Uji 0,0 berarti jadinya 0 lebih kecil dari titik-titik tambah 3. Berarti 0 lebih kecil dari 3. Bener nggak? Berarti bener ya, daerahnya itu yang ini. Nah, sekarang kita gabungin ini dua biji ini. Nah, gimana cara gabungin ya? Ya kita gambar aja dua-dua. Kita buat, aduh, warna ini dong, putih. Nah, oke, kita buat ini skalanya yang bener ya. Ini 0, 1, 2, 3. Minus 1, minus 2. Gak cocok, gak sama dia. Ini minus 1, ini minus 2. Oke, ke bawah. Ini minus 1. Oke, udah ini aja dulu. Nah, yang pertama tadi gimana? Minus ini 1, 3 di sini 1, 2, 3. Oke. 1 sama 3. Yang ininya 1, 2, 3. Tunggu ya. 1, 2, 3. Berarti 3-nya di sini. Sini 4. Sorry, ini 2. Ini 1. Oke. 3-nya di sini, titik simetrinya di 2 sama min 1. Jadi yang pertama itu ya kita gambar ulang lagi. Sabar ya.
Oke, kira-kira seperti ini yang pertama tadi ya, dengan daerahnya itu yang di dalamnya. Lalu yang kedua, kita lihat ini, -1 sama 3. Kita kasih warna yang beda ya, -1 sama 3. Lalu titik ininya di 3 juga, di titik simetrinya itu 1,4. Nah, berarti kira-kira gambarnya itu seperti ini yang tadi ya. Duh. Iya. Jelek ya. Sabar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu daerahnya itu yang kena dua-duanya, sama-sama di dalam. Nah, yang sama-sama di dalamnya ini mana? Yang ini ya. Nah, inilah daerahnya nih. Coba kita lihat tadi ya. Katanya X-nya itu tadi daerahnya yang mana? Nih, antara 0 sampai 3. Perhatikan. Ini X-nya 0. Nih. Ini X-nya 3. Benar ya? X-nya itu di antara 0 sampai 3. Nah, seperti itu. Itulah himpunan penyelesaian dari dua pertidaksamaan ini tadi. Nih. Oke ya. Oke, nah sekarang contoh untuk yang kedua ya. Untuk kuadrat-kuadrat. Ya. Misalkan kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil dari 2, lalu Y lebih kecil dari X kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, ini kemarin berbentuk lingkaran dengan jari-jari akar 2, gitu ya. Nah, kalau himpunan penyelesaiannya, kita substitusi aja nih. Kita substitusi antara X kuadrat ini jadi Y. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita substitusi jadinya seperti apa? Ini X kuadrat kan sama dengan Y atau lebih kecil dari Y. Ganti aja. Berarti Y lebih ditambah Y kuadrat. Sorry ya. Kita tulis dulu deh. X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil dari 2. Lalu X kuadratnya itu kan ganti dengan Y. Berarti Y ditambah Y kuadrat lebih kecil dari 2. Pindahkan semua ke kiri. Berarti jadi kita buat jadi gini, Y kuadrat tambah Y kurang 2 lebih kecil dari 0. Faktorin. Berapa kali berapa supaya 2? Ya 2 kali 1. Antara 2 dan 1 kalau dijumlahkan jadi positif 1. Berarti 2-nya positif, ini negatif. Lalu berarti Y-nya sama dengan negatif 2. Dan ini Y-nya sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya, atau kita gambar dulu. -2 dan 1. Ini nggak boleh diisi. -2, ini 1. Katanya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti di antaranya. Di daerahnya yang mana? Ini. Maka himpunan penyelesaiannya. Nah, lihat, ini tadi Y kan? Kalau gitu yang di sini nanti Y sedemikian hingga Y itu atau -2 lebih kecil dari Y lebih kecil dari 1. Jadi tergantung apa yang di sini ya. Kalau dia X berarti di sini X. Kalau di sini Y berarti di sini
Y. Seperti itu. Nah, kalau kita gambar, nah, ini kalau gambar kan Y sama dengan X kuadrat itu nanti gini, terbuka ke atas gitu ya. Daerahnya yang mana? Yang bawah ini kan? Yang bawah. Lalu nanti lingkarannya, nah ini kira-kira gini. Kira-kira seperti ini. Lalu yang lingkarannya itu kira-kira gini. Nah, daerahnya yang mana lah itu? Kalau dia lingkaran berarti yang di dalamnya. Nah, sekarang antara ini atau yang ini. Nah, sekarang tinggal si persamaan kuadratnya. Kita ambil aja titik, misalkan di sini misalkan 1,0 0,1 ya. 0,1 itu kan kira-kira di sini gitu ya. Kalau 0,1 jadinya apa? X-nya 0, Y-nya 1 ke persamaan kuadrat yang ini. Berarti 1 lebih kecil dari 0, benar nggak? Salah. Kalau gitu daerahnya ya yang ini. Oke, mungkin itu aja ya video kita pada hari ini. Udah kepanjangan juga. Jangan lupa kalau kurang paham silakan diputar-putar ulang ya. Intinya kalau misalnya pertidaksamaan dua variabel ini, pertama nyari daerah sama nyari himpunan penyelesaiannya. Tergantung di soalnya apa yang diminta. Kalau diminta himpunan penyelesaiannya, maka tinggal kerjakan himpunan penyelesaiannya. Kalau minta daerahnya, maka gambarkan gitu ya. Seperti yang ini tadi, kita gambarkan gitu, seperti itu. Oke. Sampai jumpa, selamat belajar. See you, bye-bye, dadah.